Kak Ina Guru. Terima kasih Kak Ina. Terima kasih. Baik adik-adik, sebelum kita memulai IPA kita pagi hari ini, kita mau bersatu teduh dulu ya. Kita mau lipat tangan, tutup mata, kita mau bersatu teduh. Bersatu teduh dimulai. Selesai. Baik, adik-adik pasti udah mandi dong. Harus udah mandi, udah kece-kece, udah sarapan ya. Sudah siap untuk Memuji Tuhan, udah siap juga untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, oleh karena itu, anak-anak Allah, Yesus Kristus, yes. Oke, adik-adik karena sudah semangat, kita mau bergembira. Mari kita bersukaria di dalam Tuhan. Kak Ina. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan, Puji Tuhan semesta itu. haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. adik-adik, sekarang kita mau memuji Tuhan lagi. Katakan, aku cinta Yesus. Siap ya? Aku cinta Yesus dalam banget. Aku cinta Yesus, Dalam banget. Cintaku dalam banget. Cintaku dalam banget. I love you Jesus. I love you Jesus. Deep down in my heart. I love Jesus. I love you Jesus. Deep down in my heart. Think about it. Deep down. Deep down in my heart. Think about it. Deep down. Deep down in my Aku terima heart. Yesus. Aku tresno Yesus. Jero banget. Aku tresno Yesus. Jero banget. Tresnoku jero banget. Tresnoku jero banget. Oke, luar biasa sekali. Baik adik-adik semuanya dari 1 sampai 16 ya. Banyak sekali loh Kak, dari sektor 1 Iya. sampai 16. 16. Jadi nggak bisa disebutin satu-satu ya. Tapi khususnya Kak mau sapa nih yang udah jauh di Kalimantan Timur. Iya, ada adik Dasya. Halo adik Dasya. Halo Dasya. Saudara sedang ada di Kalimantan Timur Iya. ya. Tetap semangat memuji Tuhan. Mama papa tetap dampingi ya adik-adiknya untuk memuji Tuhan. Baik adik-adik, kita akan berdoa untuk pembukaan. Ya, kita memuji Tuhan. Tanganku ada 2, 5 jarinya. Siap. Tanganku ada 2, 5 jarinya. Jika aku berdoa, kulipat semuanya. Adik-adik kita berdoa, ikuti Kak Matas berdoa. Tuhan Yesus,
pagi. Kami bersyukur karena karena Tuhan Tuhan masih memberikan kesehatan kepada kami. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat yang telah Tuhan sediakan bagi kami di hari ini. Tuhan pimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami siap memuji Tuhan. Biarlah kami diberkati pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Dan mengucap syukur. Amin. Baik, adik-adik, kita akan tetap memuji Tuhan. Saat ini kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria 262. Apabila kita sukacita. Kak Ina. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Sekali lagi ya. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Lebih cepat. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Ya. Adik-adik, sudah dipersiapkan Alkitabnya. Kita akan membaca Mazmur yang terambil dari Mazmur 119 ayat 9 sampai 16 ya. Kak Elin akan membacakan ayat-ayat yang tercetak keluar. Kak Mate dan adik-adik akan membaca ayat yang tercetak ke dalam. Oke, kita mulai ya. Mazmur pasal yang ke-119 Betul. ayat 9 sampai 16. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Jangan biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu. Supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang Kau ucapkan. Atas petunjuk peringatan-peringatanmu aku bergembira. Seperti atas segala harta. Aku hendak merenungkan titah-titah-Mu Dan mengamat-amati jalan-jalan-Mu. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapan-Mu. Firman-Mu tidak akan kulupakan. Baik adik-adik, demikian pembacaan Mazmur kita pada pagi hari ini. Dan saat ini kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari teman kita siapa? Dari adik kita, Clara dari sektor 11. 11. Silakan.
hafalan. Hafalan. Ya. Jadi siapkan Alkitabnya, kita mau ayat hafalan. Nah, untuk kelas Batita dan kelas TK, anak TK terambil dari Mazmur 119 ayat 16 yang B. Ya. Apa bunyinya? Aku tidak akan melupakan Tuhan. Aku lengkapin lagi ya Kak Mate. Baik. Mazmur 119 ayat 16b. Firman-Mu tidak akan kulupakan. Oh iya, salah ya. Baik, yang benar adalah Mazmur 119 ayat 16b adalah firman-Mu tidak akan aku lupakan. Ya. Gak boleh lupakan firman Tuhan ya. Lalu kalau untuk anak kecil dan tanggungnya Kak, dari Untuk mana? anak kecil dan anak tanggung terambil dari Mazmur 119 ayat 16. Kalau tadi yang TK, Batita 16B, kecil dan tangguh ayat 16. Silakan Kak Elin bacain. Mazmur 119 ayat 16. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapan-Mu. Firman-Mu tidak akan kulupakan. Ulang ya. Mazmur 119 ayat 16. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapan-Mu. Firman-Mu tidak akan aku lupakan. Tidak akan kulupakan, Kak. Aku dan ya tidak akan kulupakan ya. Oke, baiklah. Oke, Ya. ayat hafalannya jangan lupa Kak. Nanti dikirim ke kakak-kakak layan di sektor atau kakak layan lainnya juga nggak apa-apa ya Betul. Kak. Atau yang lebih enak sih adik-adik ya, adik-adik bikin aja Instastory lalu tag deh Instagram atau sosial medianya dari PKPA. Iya. Ya. Kak. Betul, di bawah ini nih ada akun sosial medianya dari PKPA ya. Adik-adik boleh mau bikin snapgram ya Kak. Mau pakai TikTok juga boleh, nggak masalah Pakai ya. gerakan juga nggak apa-apa ya Kak. Pakai gerakan lebih oke ya. Baik adik-adik, sekarang saatnya kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Tapi sebelumnya Kak, kita mau bernyanyi dulu. Oke, kita memuji Tuhan dulu. Ya, kita akan memuji Tuhan dari Kidung Ceria 136, Kitab Suci Hartaku. Kak Ina. Kitab suci hartaku, nak ternilai hargamu, olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Selamat pagi adik-adik. Nah, selamat hari Minggu semua. Siapa di sini yang sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Angkat tangannya. Nah, adik-adik bagi yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan, sekarang kita buka dulu. Kita buka Alkitabnya. Ayo, siapa yang udah pegang Alkitabnya? Semuanya diambil Alkitabnya, dipersiapkan. Kita buka dulu pembacaannya. Pembacaannya dari kitab Kisah Para Rasul 19. Kisah Para Rasul 19 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-12. Ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-12. Kalau Alkitabnya sudah siap, sudah dapat firman-Nya, sama-sama bilang amin. Sama-sama bilang apa? Amin. Nah, kalau sudah siap, yuk kita lipat tangannya, kita tutup mata, tundukkan kepala, Kakak Dora akan pimpin kita dalam doa. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberkati kami semua. Engkau telah membangunkan kami pagi ini dan mempersiapkan kami semua untuk mendengarkan firman-Mu.
Tuhan Yesus berkati kami semua, berkati adik layan, berkati orang tua yang mendampingi, serta berkati Kak Dora yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah firman yang keluar dari mulut Kakak Dora semua berasal dari Tuhan dan untuk memberkati adik-adik yang mendengarkan. Biarlah firman yang kami dengar semua dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Nah, sekali lagi pembacaan kita ada di kitab Kisah Para Rasul 19 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-12. Kalau sudah semua, sudah siap, Kakak Dora akan memimpin adik-adik semua untuk membaca. Nanti adik-adik di rumah juga ikutan baca ya, sama-sama sama Kak Dora. Oke adik-adik, kalau semuanya sudah siap Alkitabnya, jangan lupa semuanya berdiri. Kalau kita mau baca Alkitab, kita harus berdiri ya. Kakak Dora juga udah berdiri. Adik, walaupun gak kelihatan Kakak Dora berdiri, adik-adik semuanya berdiri. Kalau kita baca Alkitab, kita harus berdiri ya. Sudah siap semuanya? Oke, Kakak Dora akan baca. Adik-adik juga di rumah ikutan baca ya. Paulus di Efesus. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajahi daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat, dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpahkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan, Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan banyak orang. Karena itu, Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka, dan setiap hari berbicara di rumah kuliah Tiranus. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Nah, adik-adik, setelah firman kita baca, pembacaan dari Kisah Para Rasul 19 ini, kira-kira kita hari ini mau mendengar firman Tuhan tentang tokoh siapa? Ayo adik-adik, yang dulu sebelum dia bertobat namanya Saulus. Siapakah dia? Ayo, tadi sudah ada nih di dalam Alkitab dikasih tahu. Siapa? Paulus. Nah, benar sekali adik-adik. Bapak Paulus atau Rasul Paulus. Hari ini Kakak Dora akan menceritakan tentang Rasul Paulus yang melakukan pelayanannya di mana? Nih, ada gambarnya nih di sini Kakak Dora kasih lihat di titik yang terakhir. Kota apa atau daerah apa? Efesus. Nah, benar sekali adik-adik. Hari ini kita akan mendengarkan kisah Rasul Paulus yang memberitakan Injil di Efesus. Nah, adik-adik lihat yang pertama,
Paulus itu orang apa sih? Atau adik-adik pernah dengar Paulus itu asalnya dari mana? Dari kota apa? Depannya T, belakangnya S. Ada yang bisa jawab? Dari kota atau dari daerah Tarsus. Nah, adik-adik, Paulus ini bukan orang Efesus. Dia berasal dari Tarsus dan dia pergi ke Efesus untuk mengabarkan atau untuk memberitakan tentang Injil atau memberitakan tentang firman Tuhan. Kira-kira adik-adik, kalau misalkan adik-adik dari Jakarta, terus adik-adik pergi ke Bandung atau pergi ke Semarang atau pergi ke tempat yang bukan tempat asal adik-adik, aneh nggak? Berasa ada yang aneh nggak? Atau nggak pasti ada yang belum adik-adik kenal orangnya, atau yang kenal tapi baru sedikit. Pasti tantangan yang pertama itu adalah orang-orang di sekitar yang belum adik-adik kenal. Nah, adik-adik, perjalanan yang dilakukan Paulus bukanlah mudah karena dia pergi ke kota atau ke tempat yang belum dia ketahui atau dia belum tahu daerah-daerah di situ dengan detail atau. Nah, adik-adik, setelah Rasul Paulus tiba di Efesus, di sana kita lihat adik-adik di ayat yang kedua, yang pertama sampai kedua. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Nah, sampai di Efesus, Rasul Paulus ini bertemu dengan beberapa murid dan mereka berkumpul bersama. Nah, adik-adik boleh lihat nih gambarnya nih. Nah, dia berkumpul bersama. Nah, ketika dia berkumpul bersama, Bapak Paulus bertanya kepada orang-orang itu, mereka sudah dibaptis belum? Atau mereka sudah dibaptis atau belum? Mereka sudah menerima Roh Kudus atau belum? Dan ketika mereka jawab, mereka bilang mereka belum menerima Roh Kudus. Setelah itu, mereka siap adik-adik, mereka siap menjadi murid Tuhan. Mereka siap menjadi murid Paulus, yaitu murid Tuhan, dan mereka membiarkan diri mereka atau menyerahkan diri mereka untuk dibaptis. Adik-adik di sini siapa yang sudah dibaptis? Aku. Coba angkat tangan siapa yang sudah dibaptis. Adik-adik, kalau kita sudah dibaptis berarti kita sudah diberikan Roh Kudus. Nah, ketika murid-murid Paulus ini sudah menerima Roh Kudus, mereka siap untuk memberitakan Injil. Nah, adik-adik lihat di ayat yang berikutnya. Setelah mereka dibaptis, mereka memberikan diri mereka untuk memberitakan Injil. Adik-adik, ketika mereka memberitakan Injil, ketika Paulus memberitakan Injil, kira-kira ada tantangannya enggak? Ada. Apalagi Paulus bukan berasal dari Efesus. Nah, ada tantangannya. Tapi dengan berani, Paulus tetap memberitakan Injil. Bahkan dia memanggil ke-12 muridnya itu untuk berpisah dengan orang-orang yang tidak percaya. Jadi ada godaannya adik-adik. Godaan itu adalah orang-orang yang tidak percaya. Nah, adik-adik, kurang lebih selama 3 tahun Bapak Paulus mengajar atau Bapak Paulus berada di Efesus untuk mengabarkan Injil tentang firman Tuhan. Selama 3 bulan, Bapak Paulus juga mengajar dari rumah ibadah dan dia mengajar dengan berani. Adik-adik, kira-kira semua orang percaya nggak sama Injil yang Bapak Paulus beritakan? Semua orang percaya nggak tentang firman yang diberitakan oleh Bapak Paulus? Benar sekali kalau tadi kita baca di ayatnya yang ke-9, tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya, mereka tidak mau diyakinkan, malah mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Bapak Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya. Ternyata tidak semua adik-adik percaya tentang firman Tuhan. Tapi Bapak Paulus tidak sedih, Bapak Paulus tidak kecewa, Bapak Paulus tidak putus asa, Bapak Paulus nggak ngambek sama Tuhan. Bapak Paulus tetap berani
Bapak Paulus tetap tegar, Bapak Paulus tetap bersemangat, tetap antusias untuk mengabarkan Injil Tuhan. Buktinya apa? Bapak Paulus langsung memisahkan ke-12 muridnya itu ke tempat yang berbeda, dan dia mengajar setiap hari tentang firman Tuhan, tentang Injil. Karena apa? Bapak Paulus ingin bukan cuman orang Efesus percaya tentang firman Tuhan, bahkan bukan cuma di daerah Asia, tetapi Bapak Paulus mau seluruh dunia, semua orang di dunia percaya tentang Injil, tentang firman Tuhan. Pasti banyak godaannya adik-adik, godaannya nggak sedikit, godaannya banyak banget. Tapi Bapak Paulus tidak putus asa. Bapak Paulus tetap semangat. Karena apa? Karena Bapak Paulus sudah dikasih Roh Kudus. Roh Kudus yang menguatkan, yang memberi kekuatan, yang mengajarkan, yang membimbing Bapak Paulus untuk tetap semangat. Adik-adik, meskipun di Efesus ada beberapa orang, bahkan banyak orang menolak tentang ajaran yang diberikan oleh Paulus, tapi Paulus tetap berani, Paulus tetap sukacita, Paulus tetap bersemangat untuk mengabarkan firman Tuhan, untuk mengabarkan Injil. Adik-adik, bukan hanya itu saja, bahkan Rasul Paulus diberikan kuasa Roh Kudus sehingga dia bisa bermujizat. Adik-adik, jadi kita lihat dengan kain bekas Bapak Paulus aja bisa menyembuhkan orang sakit, bahkan bisa mengusir roh-roh jahat. Nah, siapa di sini yang mau sama seperti Bapak Paulus atau Rasul Paulus? Siapa yang mau angkat tangan? Nah, bagi adik-adik yang mau sama seperti Bapak Paulus atau Rasul Paulus, berarti adik-adik harus apa? Harus rajin membaca firman Tuhan. Jangan cuma baca, tapi adik-adik juga harus melakukan firman Tuhan. Nah, coba adik-adik, gimana caranya kita mau jadi sama seperti Bapak Paulus? Kalau setiap hari Minggu masih malas datang IMPA, atau masih malas dengerin firman Tuhan, masih malas baca firman, atau enggak mama papanya ajakin ayo berdoa, adik-adik gak mau. Gimana kita mau sama seperti Bapak Paulus atau sama seperti Rasul Paulus kalau kita tidak rajin membaca firman Tuhan, tidak rajin berdoa, tidak rajin datang IMPA. Oleh karena itu adik-adik, kita harus rajin supaya kita sama seperti Bapak Paulus. Kita bisa mengabarkan Injil dimanapun kita berada. Kita bisa memberitakan firman Tuhan dimanapun kita berada. Bahkan Bapak Paulus ingin sampai seluruh dunia mengenal Yesus dan mengetahui, mengerti tentang firman Tuhan supaya dapat kita lakukan dalam hidup kita. Amin. Nah, adik-adik, tadi adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, kamate firman Tuhannya nggak cuma didengar, Betul. tapi dilakukan di kehidupan adik-adik. Pinter, Ya. cakep, ya. Baik adik-adik, tadi sudah dengarkan firman Tuhan cerita tentang Nabi siapa? Rasul Paulus, ya. Jadi adik-adik dimanapun adik-adik berada, gak usah takut, gak usah ragu, ya. Ceritakan aja firman Tuhan sama teman-teman. Kebaikan Tuhan Yesus. Betul, Ya kan? ya. Caranya gimana? Ya mungkin dengan adik-adik berdoa setiap hari. Melakukan perbuatan yang baik. Nggak marah-marah ya sama Ya. teman ya. Oke. Oke, Sekarang kita akan merespon firman Tuhan. Kita melanjutkan dari Kidung Ceria 203. lagunya Berkumandang Suara dari Seberang. Kan dari seberang aja berkumandang suara. Apalagi dari adik-adik. Oke, Kak Ina. Kak Ina. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injil.
Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, pada hari ini kami ingin berdoa untuk orang tua kami. Ya Tuhan, berkatilah orang tua kami agar selalu sehat, panjang umur, dan murah rezeki ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk guru dan teman-teman kami. Ya Tuhan, berkatilah guru kami agar selalu semangat mengajari kami, dan berkati juga teman-teman kami untuk selalu bersemangat mengikuti sekolah walaupun online ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Bapa dalam sorga, kami berterima kasih boleh melewati sepanjang minggu ini, dan sampai saat ini kami boleh mengikuti ibadah infak secara online, dan juga kami mau berdoa untuk kakak-kakak pelayan yang tetap setia dalam pelayanan dan selalu diberikan kesehatan. Begitu juga untuk gereja GPIB Jatipon sampai saat ini masih beribadah secara online, tetapi bukan hambatan bagi kami akan tetap setia dan beribadah di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus, saat ini dalam rangkaian doa syafaat kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Kami bersyukur kami tinggal di Indonesia yang penuh dengan kekayaan Allah yang Engkau ciptakan, sehingga kebutuhan kami tercukupi. Tuhan Yesus juga memberkati adik-adik klien kami yang sedang dalam kelemahan tubuh, adik Zevanya sektor 1 dan Luther Tobing sektor 5. Engkau berkati adik-adik terkasih kami di dalam kelemahan tubuhnya melalui obat-obatan, makanan, serta minuman yang ada di dalam tubuhnya agar dapat bekerja dengan baik Tuhan, sehingga dengan kasih-Mu adik-adik kami boleh dipulihkan dan dapat beraktivitas kembali seperti sedia kala. Kami juga berdoa Tuhan untuk adik layan dan kakak layan kami yang berulang tahun. Ada Kayla Biontek dari sektor 15 dan ada Michelle dari sektor 4 serta kakak Valda. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur atas pertambahan usia yang Engkau berikan kepada adik dan kakak layan kami. Biarlah sukacita, panjang umur, kesehatan Engkau selalu sertai di dalam usia adik dan kakak layan kami. Ya Tuhan Yesus, kami juga tidak lupa berdoa bagi seluruh adik layan kami di GPIB Jatipon. Engkau memberkati adik-adik kami. Engkau di dalam masa pandemi COVID-19 ini, mungkin mereka tidak bisa main, tidak bisa bertemu dengan teman-teman, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau akan memulihkan bangsa kami dari pandemi COVID ini ya Bapak. Ya Bapak, Engkau berkati Tuhan adik-adik kami juga yang sedang melaksanakan PTS ataupun yang sudah melaksanakan PTS, agar mereka dapat mengerjakan soal dengan baik dan tetap mengandalkan Engkau di dalam kegiatan belajar mengajarnya ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk kakak layan kami. Kami bersyukur Tuhan di masa pandemi COVID ini juga kami dapat diberikan kesempatan untuk melayani adik-adik kami setiap hari Minggu di ibadah hari Minggu pelayanan anak. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesehatan yang Engkau berikan kepada kami semua. Berkati pekerjaan, perkuliahan, serta keluarga dari kakak-kakak layan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dengan penuh kasih-Mu kami setiap hari dapat merasakan kasih-Mu yang sangat luar biasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik, kita sudah mendengar firman Tuhan, ya kan? Sudah Iya. puji Tuhan. Dan saatnya kita mau memberikan persembahan. Persiapkan persembahannya ya. Bisa dititipkan ke mama papa supaya dibawa ke gereja, atau bisa langsung transfer. Transfer ke rekening GPIB Jatipon. Di bawah ini ya. Oke, siap? Oke. Sambil adik-adik mempersiapkan persembahan, memberikan persembahan, kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria 366. Betapa kita tidak bersyukur. Kak Ina. Ina. Betapa kita tidak bersyukur. Bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Oke adik-adik, kita mau membawa persembahan kita ke dalam doa yang akan dipimpin oleh Kakak Mate. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat Tuhan melalui firman yang kami dengar dari kakak-kakak layan kami. Tuhan Yesus, kami sudah memberikan persembahan kami sebagai ungkapan syukur kami atas kasih Tuhan dalam hidup kami. Kiranya apa yang kami berikan boleh menjadi berkat dan berguna untuk pelayanan di gereja GPP Jatipon. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, sekarang kita mau ada warta nggak Kak? Warta Ada informasi. Oh, ada perlombaan Kak. Betul. Perlombaan dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun GPIB Jatipon yang keberapa Kak? Yang ke 38 tahun. Wow. Nah, untuk adik-adik yang kelas Batita dan TK, adik-adik bisa ikut lomba mewarnai. Ya nantinya gambarnya nanti dikasih dari kakak layan dari sektornya masing-masing, atau Betul. bisa minta dari kontak personnya ya Kak. Betul. Ya, tersedia. Jadi adik-adik yang mau ikut lomba mewarnai ya, hubungi kakak layannya, atau bisa juga DM nih di sosial medianya Pelekat PA Jatipon ya, untuk minta gambarnya buat diwarnain. Nanti tinggal dikirim lagi ke panitia HUT GPIB Jatipon yang ke-38. Nah, untuk kelas kecil dan tanggung Lombanya ada apa? perlombaan, lombanya menggambar. Oh, iya. Nah, menggambar dengan tema Hari Ulang Tahun GPIB Jatipon ke-38 tahun. Jadi Betul. bebas adik-adik mau berkreasi seperti apapun, tapi temanya tetap di HUT. Hari Ulang Tahun. Oke, jadi tadi sekali lagi adik-adik,
Untuk yang TK dan Batita adalah lombanya Mewarnai. Untuk yang kecil dan tanggung, lombanya adalah menggambar dengan tema hari ulang tahun GPIB Jatipon ke-38. Nah, 38 tahun berarti setengah 2 kali lipat umur saya. Wah. Ya, oke. Ya, tapi batas pengumpulannya ada loh, Kak. Oh, kapan itu, Kak? Kita tunggu sampai dengan tanggal 5 Oktober 2020. Nah, kalau adik-adik yang belum jelas informasinya, adik-adik dapat menghubungi kontak person di bawah ini. Ya, atau sekali lagi adik-adik jangan lupa bisa DM loh sosial medianya Pekat PA Jatipon ya. Oke. Adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Iya, Kak. Oke lagi, anak-anak Allah, Yesus Kristus, Yes, kita ajak adik-adik untuk berdiri. Kalau memuji. yes, kita Udah pasti berdiri Bapak. ya adik-adik ya. Kita memuji Tuhan. Dari Kidung Ceria 199. Ku suka menuturkan. Siap ya? Ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Baik adik-adik, sekarang saatnya kita akan mengakhiri impah kita pada hari ini. Untuk itu semuanya sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, karena begitu besar kasih Tuhan bagi kami semua. Terbukti Tuhan, hari ini Engkau telah memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir Bapa. Tuhan Yesus, biarlah kami menjadi pelaku firman-Mu, kami dapat menjadi garam dan terang dimanapun kami berada. Biarlah firman yang tadi kami dengar menjadi kekuatan, menjadi pelajaran, menjadi sukacita bagi kami semua. Berkati kami Tuhan, ampuni segala dosa kami, jadilah kehendak-Mu Bapa di bumi seperti di sorga. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.